bahwa gue setuju dengan perjodohan gue dan Rose. Gue akan bilang ke dia, Rose, akhirnya aku punya adik perempuan. CEO paling gak jelas yang pernah aku kenal. Thank you for that. Hello guys, mau nggak mau Matthew dan Devon harus mulai mengubah keberpihakan mereka. Bukan lagi pada Oma Dominic Casarius, melainkan pada Axel Lucian Casarius yang kini memegang kekuasaan terbesar di antara semuanya. Satu-satunya orang yang secara posisi bisa sejajarkan dengan Axel hanyalah Arya Mohan Alverik. Itu pun sampai detik ini seluruh dokumen yang membuktikan identitas Mohan masih belum dibuat dan belum diresmikan. Seenggaknya itulah persepsi yang sedang Axel tanamkan di hadapan keluarganya. Sebuah drama yang diam-diam justru didukung penuh oleh Om Aris dan Tante Kes. Bahkan rencana besarnya berasal dari pemikiran mereka. Axel hanya perlu memanfaatkan situasi yang ada agar kakak dan adiknya bisa terbebas dari kehidupan yang selama ini hanya berputar pada satu tujuan, yaitu mencari cara untuk menguasai apapun yang menjadi milik keluarga Alverik. Sebagai kakak sulung, Matthew tentu aja kesal dengan sikap Axel tadi, terutama setelah apa yang barusan terjadi di meja makan. Namun saat melihat Oma Dominic untuk pertama kalinya terlihat mundur dalam perdebatan melawan Axel, Matthew mulai menyadari sesuatu. Jika bahkan Oma aja nggak mampu menekan Axel seperti biasanya, maka mau nggak mau Matthew juga harus mengikuti arus dan berdiri di pihak adiknya. Meskipun begitu guys, semuanya tetap bergantung pada situasi. Gimana pun juga sepanjang hidupnya Matthew udah terbiasa mematuhi setiap perintah dari Oma Dominic. Ironisnya ya, kepatuhan itu nggak pernah benar-benar memuaskan hati neneknya. Justru malam itulah untuk pertama kalinya Dominic merasakan kebanggaan melihat seseorang dalam keluarganya, dan orang itu adalah Axel, cucu yang menurutnya mewarisi darah Casarius yang sesungguhnya. Sedangkan bagi Devon, adik bungsu yang sejak dulu paling sering berseberangan dengan Axel, tetap bersikap seperti biasanya. Dengan nada yang agak nyolot, Devon langsung nanya apa yang sebenarnya sedang terjadi dan apa yang sedang direncanakan Axel. Namun sebelum Axel menjawabnya, Mama Valerian lebih dulu membentak Devon, seolah ingin menegaskan pada semua orang bahwa mulai malam itu mereka harus menunjukkan rasa hormat pada Axel. Barulah ya Devon tersadar, mulai malam itu Axel bukan lagi sekedar kakaknya. Axel adalah orang dengan kekuasaan tertinggi yang harus mereka patuhi. Bagi Valerian, inilah yang sebenarnya sudah lama diinginkan. Dengan senang hati, Valerian berdiri di pihak putranya, mematuhi setiap keputusan yang dibuat Axel. Dengan begitu, Val nggak perlu lagi melakukan berbagai perintah yang cukup kejam dari Mama Dominic yang selama ini bertentangan dengan hati nuraninya. Itu juga berarti nasib sipir penjara beserta keluarganya bisa terselamatkan dari ancaman untuk disingkirkan selamanya. Namun sayangnya ya, Axel nggak bisa meminta Haruna untuk ikut berdiri di pihaknya. Padahal sejak 5 tahun silam, tepat setelah Axel menyelamatkannya, Axel udah menganggap Haruna sebagai adik angkatnya. Di masa itu, Axel bukan hanya memanjakan Haruna, mengajaknya jalan-jalan keluar kota, menghiburnya agar nggak terus tenggelam dalam trauma dan kesedihan karena merasa kedua kakaknya sengaja meninggalkannya. Lebih dari itu, Axel siap mengambil peran sebagai seorang kakak yang akan menyayanginya. Axel juga mengajarkan Haruna bela diri agar suatu hari bisa melindungi diri sendiri. Axel juga mengajarkan filosofi kehidupan agar Haruna selalu memahami arti kebaikan dan menjaga hati nuraninya. Bahkan Axel juga mengenalkannya pada tata krama dan pergaulan kalangan atas, termasuk berbagai jenis dansa. Itulah alasan mengapa Blade begitu mahir berdansa saat bersama Fatah Fernandez sebelumnya. Haruna juga menjadi orang pertama yang mengetahui betapa besarnya perasaan Axel pada Rose Serafina. Cara Axel bercerita tentang Rose selalu terdengar begitu indah. Axel sangat mengagumi setiap sisi yang dimiliki Rose, menceritakan kebahagiaan dan keseruan yang mereka lalui bersama, hingga berbagai kesamaan. Salah satunya cukup dengan diam, namun bisa membaca buku di lembar juga baris yang sama dengan kalimat sesuai isi pemikiran mereka. Bahkan di saat itu ya, Axel pernah berjanji pada Haruna, suatu hari nanti Axel akan dengan bahagia memberitahukan pada Rose kalau sekarang sudah memiliki seorang adik perempuan. Namun ada satu pesan yang selalu diingatnya pada Haruna. Axel memintanya untuk merahasiakan semua itu, karena Rose sendiri sama sekali belum mengetahui perasaan Axel padanya. Karena rasa sayangnya pada Axel itulah ya, Haruna yang kini dikenal sebagai Blade pernah mati-matian menjaga Rose agar bisa terjauh dari Fatah Fernandez demi kakak angkat yang sangat ia hormati. Sayangnya hanya karena ucapan Nyonya Dominic, semua kenangan manis itu kini terasa menjijikkan dan penuh kepalsuan di mata Blade. Dalam kemarahannya saat ini ya, Blade mulai meyakinin arti ucapan Axel di masa lalu tentang kalimat ada sesuatu yang harus dijaga. Menurut Blade adalah bagian dari rencana licik yang sudah disusun Axel sejak awal. Seolah Axel sengaja mengikuti kemanapun Om Aris dan Tante Kes pergi hanya untuk mendapatkan kepercayaan
kepercayaan mereka, sampai akhirnya Excel berhasil meraih ambisinya sendiri. Begitu pula dengan kalimat Excel di masa silam, aku tinggalin kamu pada keluargaku supaya kamu jadi bagian dari kami. Padahal kenyataannya maksud Excel hanya ingin Haruna menemani Mama Val agar nggak merasa kesepian. Namun Blade sekarang memilih percaya bahwa Excel sengaja membentuk dirinya menjadi seorang eksekutor seperti sekarang. Karena tepat di hari kepergian Excel, hidup Haruna berubah sepenuhnya. Ia langsung dibentuk dengan cara yang jauh lebih kejam, dipaksa meninggalkan identitas lamanya dan lahir kembali dengan nama Blade. Awalnya Blade menganggap semua yang dilakukan sebagai bentuk balas budi karena telah diterima di rumah itu. Namun seiring waktu, Blade mulai menikmati kepuasan saat menjalankan tugas, mengalahkan lawan dan menyingkirkan siapapun yang menjadi targetnya. Dan selama ini satu-satunya alasan yang masih membuat Blade memiliki sedikit hati nurani hanyalah kenangan tentang kebaikan Excel. Jadi di malam itu guys, Blade menangis dan teriak sejadi-jadinya lagi, mencoba mengusir semua kenangan yang terus bermunculan di kepalanya. Namun semakin manis kenangan itu, semakin besar pula kebencian dan dendam yang ia rasakan pada Excel. Terlebih lagi rencananya untuk menghancurkan Excel di ruang makan tadi gagal total. Yang paling membuat Blade gak bisa menerimanya adalah sikap Excel yang tetap tenang, gak membantah, gak menyalahkan, bahkan gak menunjukkan kemarahan sedikit pun. Sayangnya guys, bagi Blade ketenangan itu bukanlah tanda ketulusan. Justru itulah yang semakin membuatnya yakin bahwa Excel adalah orang yang sangat licik. Masih belum tahu ya guys langkah balas dendam Blade berikutnya apakah akan melibatkan Rose, karena Blade pun telah meyakinin perasaan cinta yang sering Excel sebutkan dulu hanya semata untuk mendapatkan separuh kekuasaan Alferic miliknya Rose. Jadi bisa aja Blade akan mencari berbagai cara agar Excel nggak mendapatkan apapun. Di sisi lain Excel justru bingung banget. Excel sama sekali nggak mendapatkan petunjuk apapun tentang alasan dibalik kemarahan Blade, karena Haruna menolak menjelaskan lebih jauh apa yang sebenarnya telah dikatakan Nyonya Dominic padanya. Lalu bagaimana Excel bisa membela diri atau meluruskan kesalahpahaman itu jika Excel sendiri bahkan nggak tahu apa yang membuat sikap Blade berubah sedrastis itu? Namun Excel nggak akan menyerah ya, makin bertekad mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi, atau lebih tepatnya kalimat apa yang telah diucapkan Oma hingga mampu menghancurkan hubungan mereka. Karena bagi Excel sampai kapanpun Blade tetaplah Haruna, adik angkatnya yang dulu begitu manis. Dan demi itu Excel akan berusaha mengubah hidup Blade kembali menjadi Haruna, meskipun berdasarkan karakter Blade yang degil akan buat semua semakin sulit. Oke deh, beralih sedikit ke Rose alias Zara. Meskipun ya Zara sempat sedikit teringat pada Excel, nyatanya kehidupan Zara sekarang kan udah dipenuhi berbagai hal. Ada persahabatan yang sedang berada di fase rumit, ujian kelulusan yang tinggal menghitung hari, sampai urusan pekerjaan yang cukup menyita pikirannya. Nah justru hal terakhir itulah yang perlahan bisa menjadi ancaman bagi Excel. Tanpa disadari Rose semakin menemukan kenyamanan setiap kali melakukan video call dengan Ken, bos tampan dan baik hati yang sejak awal gak pernah menutupin perasaannya. Ken selalu terang-terangan menunjukkan rasa cintanya. Ceritanya ya, besok siang Ken akan tiba kembali ke Indonesia. Itu berarti kedekatan mereka akan semakin intens, semakin nyata, dan peluang bagi Zara untuk mulai membuka hatinya pada Ken menjadi jauh lebih besar. Apalagi Ken udah mendapatkan dukungan penuh dari Mohan. Bahkan saat itu diam-diam Mohan menguping dari balik pintu sambil menyunggingkan senyum lebar cengar-cengir dia guys. Mohan terlihat begitu bahagia mengetahui perkembangan hubungan keduanya. Seenggaknya ya kakak sepupu tersayangnya nggak perlu lagi terlihat seperti seseorang yang sedang menunggu fata beserta segala kerumitannya.